Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daneswari Suciananda dengan NIM 7211419153. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang Sistem Informasi Manajemen Proyek 3, yaitu Web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan kita tampilkan ke dalam website atau halaman web kita. HTML dapat menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Kemudian mendesain HTML dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan HTML editor seperti Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver, dan lain-lain. Kalian juga dapat menggunakan editor Notepad yang telah tersedia di Windows komputer kalian. Yang kedua, dengan cara menuliskan sendiri secara manual satu persatu tag-tag HTML ke dalam dokumen HTML. Kemudian bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama, dokumen HTML terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yaitu kepala, memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Yang kedua itu bagian tubuh, memberitahukan apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar informasi. Pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Judul ini ditampilkan paling atas pada baris biru di browser web, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili kata-kata dalam kurung, serta teks dan gambar yang akan ditampilkan dalam web. Dan tersedia HTML yang berguna, memberikan serangkaian tutorial dan instruksi HTML, yaitu ada pada www.2kweb.net/html tutorial dan W3 Schools, atau dapat diakses dengan www.w3schools.com/html. Kemudian dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web. Nah, seperti di buku itu ada contoh dokumen Notepad untuk membuat halaman web. Seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Dan kelebihan HTML. Keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sementara itu ada kekurangannya, yaitu membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Nah, berikut ini saya telah membuat video tutorial tentang membuat dokumen Notepad sederhana, karena jika membuat Notepad seperti pada contoh sebelumnya itu akan memakan waktu yang terlalu banyak. Jadi, saya membuat contoh yang sederhana.
Sekian pembahasan tentang proyek 3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya yaitu proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Nah, contoh formulir menggunakan Notepad yaitu seperti ini. Di buku kalian juga sudah ada. Dan ini adalah contoh dokumen Notepad-nya. Setelah itu juga ada video pendek membuat formulir Notepad sederhana, karena kembali lagi jika membuat formulir yang lengkap seperti sebelumnya tidak akan cukup waktunya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat form menggunakan Notepad. Nah, yang pertama kita membuat HTML, kemudian isikan bagian tubuhnya, kemudian pada baris ketiga bagian headnya kita menggunakan heading 2 yaitu H2, lalu judulnya misalnya kita kasih nama form data mahasiswa, kemudian ditutup lagi slash heading 2. Kemudian ini adalah teks yang kita isi dengan pendataan mahasiswa baru. Kemudian kita tutup lagi. Nah, kita mulai masuk kepada formnya. Itu menggunakan perintah form action. Nah, kemudian tutup. Misalnya kita first name. Kemudian break. Lalu ini datanya seperti apa yang akan diinput. Jadi first name itu pakai huruf, jadi input text. Kemudian seperti ini first name. Nah, kemudian ditutup dengan break juga. Yang kedua adalah name. Kita beri break juga. Kemudian input teksnya kita bisa copy dari sini, lalu kita pastekan. Nah, input title-nya ininya number, kemudian ini kurang A guys, lalu sini bukan first name lagi tapi name. Nah, kalau udah enter lagi, lalu dikasih break. Nah, breaknya itu harus 2 kali. Kemudian kalau misalnya habis itu kita mau ngumpulin, misalnya berarti kita beri tombol submit ya. Nah, kita klik input type-nya itu submit misalnya, submit. Ini ditutup. Karena diawali dengan form action, kita harus mengakhiri juga agar bisa terbaca. Nah, setelah itu baru kita mengakhiri bagian tubuhnya, dan yang terakhir mengakhiri HTML. Selesai. Mari kita simpan. Jangan lupa filenya contoh 3, ekstensinya jangan lupa ya HTML. Lalu simpan. Nah, kita coba buka ya. Open. Kemudian tadi itu namanya contoh 3. Nah, kita bisa buka. Nah, seperti ini. Submit query. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.